Podcast Camar, cerita anak Samar. Dunia sekolah penuh cerita. Yuk kita dengarkan Podcast Camar. Bersama saya Alin dan saya Michelle. Pendidikan adalah hak setiap anak. Anak-anak dari berbagai benua Eropa, Afrika, Amerika, Antartika, Australia, dan Asia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini tentu saja mudah dalam mendapat materi pendidikan karena kemajuan ICT. Pertanyaannya, sebelum Indonesia merdeka, apakah sudah ada pendidikan yang baik? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Apakah sudah ada pendidikan yang baik 200 tahun yang lalu di negeri kita tercinta ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita dengarkan Podcast Camar episode 3 dengan tema Sekolah Ursulin Pertama. Mengembangkan pendidikan sejak 169 tahun yang lalu. Yuk kita dengarkan bersama dengan narasumber kita, Suster Maria Dolorosa Sasmita, OSU. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Suster. Mari kita berkenalan dahulu ya. Karena tak kenal, maka kita berkenalan terlebih dahulu ya, Suster. Baik. Suster, bolehkah Suster memperkenalkan diri? Ya, saya Suster Maria. Anda tahu nama saya kan? Maria Dolorosa Sasmita, OSU. Itu nama saya. Saya lahir 16 Agustus tahun 42. Jadi tahun ini nanti Agustus 83 tahun. Suster pernah menjabat sebagai apa saja di komunitas Ursulin? Di komunitas Ursulin ya, di Ordo Santa Ursula ya mungkin ya. Saya mulai dengan yang terakhir tahun 2015 sampai 2021 itu saya di sini di Santa Maria sebagai pimpinan komunitas, pemimpin komunitas. Lalu sebelumnya saya ada di Bandung memberi pelajaran kepada para suster muda. Jadi dari 2012 sampai 2015. Lalu sebelumnya lagi itu saya ada di menjabat sebagai pemimpin komunitas Generalat di Roma selama 2 tahun gitu ya. Dan sebelumnya itu menjadi provinsial Ursulin di Bandung juga selama 6 tahun dari 2003 sampai 2009 gitu. Dan sebelumnya lagi itu di sini juga saya sebagai anggota komunitas Juanda dari 2001 sampai 2003. Mundur lagi ya ke sana lagi. Itu dari tahun 89 sampai 2001 saya ada di Roma, tugas di Roma sebagai anggota dewan umum itu dari Ursulin, dari Ordo Santa Ursula. Sebelumnya dari tahun 88 ya, dari tahun 80 sampai 88 saya di Bandung menjabat sebagai asisten dan pemimpin novis selama 9 tahun membentuk suster-suster muda. Sebelumnya lagi saya di Tresia, kepala sekolah tahun 75 sampai 80. Tapi terakhir saya di sini di Santa Maria, jadi saya masih banyak kenal para bapak guru, ibu guru ya, seperti Ibu Marita, Ibu Vero, Pak Joko, Bu Regina, Bu Lili, itu semua yang ex dari sini. Ibu Sisil yang TU. Wah, luar biasa ya karya suster selama ini. Ursulin merupakan pelopor sekolah berasrama putri di Indonesia menurut data dari MURI. 7 orang suster pertama datang dari sekitar Belanda 169 tahun yang lalu ke Batavia, tepatnya di Jalan Juanda, Sekolah Santa Maria. Sebagai generasi muda, kami ingin mengetahui apa sih yang memotivasi para suster tersebut menuju Batavia. Sebenarnya para suster itu dipimpin oleh Suster Ursul Mertens. Mereka datang tuh karena diundang. Waktu itu Monsignor Franken. Karena Monsignor Franken sebelum dijadikan Monsignor Batavia waktu itu ya, beliau adalah Monsignor di Sittard. Di Sittard itu beliau bekerja sama dengan suster-suster Ursulin yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Ketika sampai di sini di Batavia,
beliau melihat bahwa pendidikan di Batavia ya, tahun 1856 itu pertengahan abad ke-19, beliau melihat bahwa pendidikannya masih kurang baik, apalagi pendidikan Katolik. Pada waktu itu yang memerintah adalah Hindia Belanda, jadi tidak ada sekolah Katolik, jadi banyak yang pokoknya sekolahnya tutup, buka tutup dan sebagainya. Karena itu ketika beliau menjabat sebagai uskup apostolis vikariat di sini di Jakarta, Batavia, ingat itu bahwa ada suster-suster Ursulin di Sitat, karyanya itu dalam bidang pendidikan. Karena itu beliau minta bantuan suster-suster yang ada di Sitat itu. Dan mereka bersedia karena mereka punya semangat juga untuk mengembangkan pendidikan di tanah misi. Mereka bersedia datang. 7 suster datang tahun 1855. Jalanannya itu dengan kapal selama 140 hari. Naik kapal, itu kapal layar, namanya kapalnya Herman karena pemilik dari kapal itu juga Meneer Herman, Tuan Herman. Mereka dari Belanda, Perancis, kemudian Spanyol, ada teluk namanya Teluk Biscay antara Perancis dan Spanyol. Di situ ada gelombang yang besar, mereka terombang-ambing kapalnya karena kapal layar, lalu baru bisa melanjutkan perjalanan menyusuri sampai ke Portugis dan sebagainya, lalu Afrika. Karena waktu itu belum ada terusan Suez, kalian tahu kan Suez. Mereka menyusuri Afrika, benua Afrika yang lebar itu besar, menyusuri sampai ke bawah, sampai Cape Town, ujungnya itu Afrika yang begini, ujungnya, sampai naik lagi Madagaskar, ya, Mosambik, baru lautan Hindia, terus sampai ke Batavia. Itu selama 140 hari. Ada suster muda juga di situ. Ada satu lagi Emmanuel Harris, itu dia sakit di kapal karena goncangan gelombangnya itu dan sebagainya, sakit. Untung dia sampai bertahan sampai di Batavia. Baru 4 hari di Batavia, tanggal 7, tanggal 11 dia meninggal. Nah, itu suster pertama yang meninggal. Satu suster lagi, suster muda namanya Andre van Kemmerts. Itu kemudian tahun 1859 membangun komunitas Santa Ursula, mendirikan. Suster Maria mohon menjelaskan bagaimana ceritanya sehingga sekolah Ursulin pertama di Indonesia, yaitu Sekolah Santa Maria, bisa berdiri. Jadi para suster itu kan misionaris perempuan yang pertama. Ursulin itu kongregasi yang pertama yang datang ke Indonesia tahun 1856 sampai di Batavia 7 Februari atas undangan tadi yang saya katakan Monsignor Maria Petrus Franken. Mereka mulai menyesuaikan diri di sini dari Februari sampai dengan 1 Agustus. 1 Agustus kan mereka punya misi. Misinya kan mulai dengan pendidikan. Lalu mau mendirikan 1 Agustus 1856 mendirikan sekolah Vreubel TK dan SD untuk bahasa Belanda ya, Lager School dan Vreubel School itu ya. Jadi itu yang didirikan mereka 1 Agustus 1856. Jadi sekolah Anda ini lahirnya ini sebenarnya 1 Agustus 1856. Pertama kali pada waktu itu belum ada sekolah SD di Indonesia yang seperti ini. Dulu mulai dengan sekolah putri itu Ibu Radana Ajeng Kartini, Dewi Sartika itu ya, itu baru abad ke-20 karena beliau lahirnya tuh 18, jadi baru mendirikan sekolah 1904-1903. Jadi memang pertama SD itu bagus sekali ya, jadinya bersejarah sekali. Kalian harus bangga nih bisa sekolah di SD yang pertama di Indonesia, ya kan? Sekolah TK dan SD pertama sejak 1856. Bayangkan. Nah, Suster Maria, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mempertahankan keberadaan sekolah di tengah perkembangan zaman. Ini ya, banyak tantangan ya, macam-macam ya tantangannya itu. Pendiri dari Ursulin, Santa Angela itu memang menasehatkan pada para putrinya, para suster Ursulin, berkembanglah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diubah, ya ubahlah sesuai dengan bagaimana situasi setempat dan waktu begitu ya.
Dan memang SD yang didirikan tanggal 1 Agustus 1856 mengalami macam-macam perkembangan zaman. Jadi anak-anak SD pada waktu itu masuk asrama juga, ada asrama juga jadinya di sini, anak kecil-kecil itu ya, dari SD. Perkembangan zaman itu disesuaikan dengan mula-mula yang mengajar itu para suster sendiri, semua ditangani oleh para suster. Bahasa, matematika, macam-macam itu semua para suster. Tapi kemudian para suster merasa, wah nggak bisa ini karena anak-anaknya, murid-muridnya bertambah terus. Karena itu para suster mendirikan sekolah guru. Jadi lulusan dari sekolah guru, quick school bahasa Belandanya, itu yang kemudian mengajar di sekolah SD. Caranya juga mempertahankan mutu ya dari sekolah usulin itu. Dengan cara begitu, jadi gurunya yang mengajar itu adalah lulusan dari sekolah quick school, sekolah guru usulin juga. Ketika para suster tidak mampu lagi menangani semuanya sendiri, tadinya semua mata pelajaran, semua fak itu diberikan oleh para suster, tidak ada guru awam. Tapi kemudian karena anak-anaknya, muridnya tambah terus, jadi kelasnya juga banyak, maka kemudian mendirikan sekolah guru dan gurunya ini mengajar terus. Itu caranya satu untuk mempertahankan sekolah ini. Ya. Jadi ini terus menerus berkembang gitu sekolah ini, dan disesuaikan juga dengan bantuan pemerintah, kurikulumnya dan sebagainya. Jadi itu ada keterbukaan dari pihak para suster itu, para gurunya semuanya untuk menyesuaikan diri bagaimana caranya ini terus menerus sampai sekarang ini. Ada sesuatu yang khas gitu dari SD Santa Maria ini ya gitu. Dan selain itu para suster ini juga diutus ke tempat-tempat lain. Tadi saya sudah katakan dimulai dengan di Santa Ursula ya, 3 tahun kemudian 1859. Dan dari situ juga suster-suster ini dari sini dan dari Santa Ursula itu ada juga diminta, karena sudah dengar orang-orang di Surabaya itu dengar bahwa suster-suster usulin menangani pendidikan dengan baik sekali di Jakarta. Lalu pastor yang ada di sana di Surabaya, Pastor Van Ilsen itu minta supaya dikirim suster usulin dari sini ke Surabaya. Mulailah Surabaya 1863. Lalu mulai dengan Malang, Madiun, sehingga berkembang di mana-mana ada sekolah usulin sekarang di banyak tempat, dan ada banyak sekolah-sekolah usulin yang setelah Perang Dunia Kedua itu yang dihibahkan, diberikan kepada kongregasi lain yang datang kemudian. Usulin yang pertama datang, kemudian datang lagi Fransiskan, SPS dan sebagainya ya, SPM, semuanya itu kemudian baru datangnya. Dan banyak sekolah usulin yang dihibahkan, SD usulin dihibah. Contohnya itu Matraman, Mas Sudirini, itu sekolah usulin dulunya. Itu sekolah usulin yang dibangun oleh Jalan Pos. Dulu bagian dari suster usulin di Jalan Pos Ursula. Pada tahun 1958 diberikan kepada suster-suster Fransiskan. Lalu di Purwokerto juga ada sekolah usulin diberikan. Di Cirebon ada sekolah usulin diberikan. Pekalongan ada juga sekolah usulin diberikan pada kongregasi lain. Di Kepanjen, Surabaya, Malang juga banyak sekolah usulin yang sudah diberikan pada kongregasi. Karena memang kita mau kerjasama juga ya dengan para suster dari kongregasi lain, sama-sama pendidikan itu. Tidak mungkin ditangani sendiri. Pastor juga begitu, Yesuit. Lalu ada pastor-pastor dari kongregasi lain yang datang ikut mengambil bagian dalam karyanya. Saat ini berkembang menjadi banyak sekolah ursulin di Indonesia. Tadi saya sudah ceritakan ya bagaimana diundang ke sana sini membuka sekolah. Di sini aja 2, dalam waktu 3 tahun sudah ada 2. Lalu tahun 1863 itu diundang ke Surabaya. Kalian bisa lihat dari tonggak-tonggak sejarah di Bandung, Santa Angela itu 1906. Dari sini Bogor Regina Pacis itu dulu sekolah usulin juga. Suster Anunsiata, suster yang paling tua di Indonesia, umurnya sekarang ini 98 tahun
yang di sini tinggal di Juanda sini. Dulu SD-nya di Bogor, di sekolah Ursulin Bogor. Lalu masuk sekolah Milo di sini, Santa Maria. Suster, sekolah Ursulin kan banyak banget nih. Kami mau tahu dong, tersebar di mana saja ya sekolah Ursulin di Indonesia? Yang sekarang ya, yang masih kepunyaan Ursulin ya. Dulu kan ada tapi sudah diberikan kepada kongregasi lain. Yang sekarang ini di sini di Jakarta mulai dengan kita di mana kita berada, Santa Maria dengan sendirinya ya, Santa Ursula. Itu mulai dari TK sampai dengan SMA. Di sini mulai dari TK sampai dengan SMK. Lalu di Tresia mulai dari TK sampai dengan SMA dan SMK. Lalu juga di Otista itu juga ada sekolah, itu ada sekolah Ursulin juga. Itu yang ada di Jakarta. Kemudian di Sukabumi ada di SD dan SMP. Bandung Santa Angela itu juga ada dari TK sampai dengan SMA. Di Bandung tuh ada 2 yayasannya. Satunya Santa Ursula, ada TK, SD dan SMP yang dekat tempat saya tinggal. Di Bandung ya. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah di Solo besar. Dr. Floren dulu pernah jadi kepala sekolah di Solo SMA. Dan sebelumnya Dr. Floren juga pernah jadi kepala SMA di Bandung. Lalu ke Santa Tresia, sekarang ketua yayasan di sini. Di Solo ada, Klaten ada. Lalu Jawa Timur Madiun ada. Surabaya, Malang, Pacet ada SMP saja Pacet. Di samping ada rumah retret Pacet itu. Lalu di Flores itu dari Labuan Bajo, TK, SD. Lalu Ruteng ya ada juga. Lalu di ND ada juga. Di Timor, Tambua. Di Kalimantan, Nangapino ada sekolah. Lalu yang baru Kalimantan, IKN akan dibangun nanti oleh Jalan Pos. Dan kemudian Tanjung Selor akan dibangun juga. Ya. Itu Kalimantan masih banyak. Sulawesi, Kota Mobago, lalu di Maamurang juga ada. Lalu di Nias itu nanti akan ada. Lalu di Timor Leste itu juga ada sekolah Ursulin. Timor Leste itu negara lain, udah bukan Republik Indonesia, tapi masuk Ursulin Indonesia. Cukup jelas? Cukup. Ya. Sekolah Ursulin kan tersebar di banyak tempat nih, Suster. Kami penasaran deh, Suster. Apa ya alasan para suster Ursulin mengembangkan banyak banget sekolah di Indonesia? Ya sebenarnya ada permintaan. Jadi kalau kami pergi ke suatu tempat itu bukan karena maunya sendiri ya, tapi diminta oleh uskup setempat untuk mendirikan sekolah di situ atau mengelola sekolah dari keuskupan. Jadi tidak selalu mendirikan sekolah karena permintaan itu sesuai dengan misi untuk mengembangkan pendidikan ya kita mau gitu. Dan kalau ada tenaga juga ya tergantung juga tenaganya. Kita juga membutuhkan suster-suster baru nih, calon-calon suster ya. Kita juga ingin supaya ada calon-calon suster untuk membantu ini. Kita juga sudah tua-tua, saya sendiri sudah tua kan. Jadi saya dulu berkecimpung di bidang pendidikan, sekarang saya sudah pensiun. Sekarang saya bekerja juga terus, tidak pernah pensiun memang ya. Tapi kerjanya lain, tidak lagi di sekolah. Suster Maria, mengapa tidak semua kota besar di Indonesia ada sekolah Ursulinnya? Ya, di Jogja tidak ada. Jogja tuh punya asrama dan pendidikan suster muda. Tapi kebanyakan Madiun, Surabaya, Malang, Jakarta ini yang paling banyak sebenarnya. Boleh dikatakan sepertiga Ursulin itu ada di Jakarta. 80 orang ya, ada di 4 Juanda, Tresia, Jalan Pos, lalu Otista. Ada komunitas kecil-kecil di sini, BSD misalnya. Lalu Sunter, ada juga Kampung Sawah, panti asuhan gitu ada. Menurut suster, apa sih keunggulan SD Santa Maria? Ya, kalian sendiri merasakan enggak? Merasa enggak bahwa ada keunggulan? Keunggulannya apa? Coba kalian dulu, pengalaman kalian apa? Pengalaman Bisa belajar, bermain dengan teman-teman juga. Bisa belajar,
bisa bergaul dengan teman-teman, lalu Bisa menemukan ilmu baru. ilmu baru ya. Dan kita juga bisa saling berinteraksi dengan satu sama dengan teman-teman yang lain. Bisa berinteraksi dengan teman-teman. Kalian memiliki core values-nya apa? Serviam ya, Ada cinta, cinta ya, terus belas kasih, belas kasih. Itu core values-nya itu sesuatu yang berharga, itu core values. Apalagi kalau core values itu dikembangkan sehingga menjadi milik dari kalian. Ya, bukan hanya sesuatu di luar, tapi ada di dalam kalian. Dan memang pendidikan ala Ursulin ya sebenarnya yang dilakukan oleh para suster Ursulin itu memang mementingkan keunikan pribadi. Jadi menghargai keunikan pribadi, menjadi pribadi yang integral, yang berkembang dewasa, yang seimbang gitu ya, yang benar-benar dewasa, mandiri, jadi bisa mengambil keputusan, memutuskan berdasarkan sesuatu pemilihan, memilih yang baik dan sebagainya. Jadi keunikan pribadi ini diperhatikan oleh para suster, bukan hanya untuk para susternya dalam pembentukan, tapi untuk murid-muridnya itu dipentingkan. Tante Angela menganjurkan untuk masing-masing tuh tiap orang tuh diperhatikan sehingga menjadi pribadi yang dewasa, berkembang, seimbang. Tapi juga dikembangkan segi lain, kebersamaan, insieme. Pernah dengar kata insieme? Ya, pernah dengar. Insieme. Ada lagunya kan, insieme. Itu artinya bukan seragam, bukan berarti seragam, tapi kebersamaan, kepedulian kepada yang lain, selain menjadi pribadi yang mandiri, yang itu integral, tapi juga peduli pada yang lain, peduli pada sesama, peduli pada alam semesta, dan orientasinya adalah Tuhan sendiri, Tuhan yang Maha Esa. Itu arahnya, itu semuanya ke arah sana, Tuhan yang Maha Esa itu gitu ya. Suster, kami ingin mengetahui bagaimana gambaran sekolah Ursulin di negara lain. Apakah mirip dengan sekolah Ursulin di Indonesia? Ada miripnya, tapi juga ada bedanya karena masing-masing sekolah kan disesuaikan dengan keadaan setempat, ya kan? Peraturan negara itu dan sebagainya, kebudayaannya dan sebagainya. Tapi pada umumnya pendidikan prinsipnya sama. Ya tadi yang saya katakan tadi, pembentukan pribadi secara pribadi, dan juga pembentukan pribadi ini untuk peduli pada yang lain, peduli pada alam yang sekarang ini ekologi digalakkan karena kelihatan bahwa kita sudah ya mensia-siakan alam. Jadi itu digalakkan. Jadi banyak sekali yang ada persamaannya juga ada perbedaannya. Jadi tidak persis begitu. Tapi ada sekolah Ursulin yang SD ada SMP ada. Kebanyakan tuh di Asia. Kalau di Eropa sekarang ini tidak banyak lagi sekolah-sekolah Ursulin. Mungkin dulu ya lebih banyak, sekarang tidak banyak lagi. Tapi kalau di Asia itu sampai di Taiwan misalnya ya, itu ada juga sekolah Ursulin sampai ke tingkat perguruan tinggi yang ada kan anak-anak dari sini yang mendapat beasiswa di Wencao College itu ada juga. Jadi sampai perguruan tinggi. Kita di Indonesia juga ada di Flores itu tingkatnya perguruan tinggi juga. Jadi ada perbedaan, ada persamaan. Tapi yang dasar yang menjadi semangatnya itu sama. Semangat Serviam itu di mana-mana. Saya melayani, aku mau melayani. Insieme, persamaan, itu semangat yang ada di sekolah Ursulin di mana-mana. Kami ingin mendengarkan pesan-pesan suster kepada kami anak-anak SD Santa Maria untuk kami laksanakan agar kami menjadi anak yang semakin baik. Sebenarnya kalau dengan mengikuti nasihat para ibu guru, bapak guru, itu semuanya ya. Karena bapak ibu guru juga mempunyai semangat yang sama dengan para suster. Kita kan kecil para susternya. Karena ini para guru awam itu lebih kompeten dan lebih banyak jumlahnya. Kalau dulu mulainya semuanya
dikendalikan, dikelola oleh para suster, semua pelajaran permulaan itu. Tapi kemudian ada mendirikan sekolah guru, jadi gurunya mengajar ya. Sekarang ini banyaknya para guru awam, kepala sekolah juga, susternya sedikit. Jadi dengan mengikuti ini semuanya, semangatnya itu, kalian dengan demikian juga akan mendapatkan buahnya begitu. Jadi pelajaran dengan sendirinya juga tidak hanya ya mengikuti karena disuruh begitu, tapi harus ada kemauan dari diri sendiri. Saya mau maju, saya mau berkembang. Saya mengikuti ini bukan karena ya disuruh, terpaksa, enggak, tapi sungguh-sungguh mau berkembang, mengembangkan diri itu. Jadi itu yang saya pikirkan supaya dari masing-masing itu ada inisiatif gitu ya. Inisiatif untuk sungguh mengikuti nilai-nilai yang diajarkan di sini dan menjadikan nilai-nilai itu suatu milikmu sendiri, bukan hanya tambalan gitu ya, bukan hanya pakaian gitu, tapi suatu yang menjadi milik, menjadi suatu habitus gitulah, nilai-nilai yang bagus itu yang saya inginkan. Terima kasih suster untuk nasihatnya. Sekolah Santa Maria sudah mendapatkan rekor muri sebagai sekolah Katolik putri berasrama pertama pada 6 Februari 2016. Pada bulan Oktober 1856, jumlah siswa yang diterima di asrama sudah menjadi 40 orang. Pada akhir tahun, jumlah siswa tingkat Frobel School atau TK menjadi 62 orang. Dan siswa tingkat Leisure School atau SD dengan cepat mencapai 295 orang. Sekarang alumninya pasti sudah banyak sekali ya. Mari kita terus hidupi dan kembangkan Core Values Serviam agar Sekolah Santa Maria semakin berkembang dan berguna bagi masyarakat sekitar. Melahirkan para pemimpin yang humanis dan berwawasan global. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.